Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Mutia Aziz dengan NIM 2251502011111032, program studi Teknik Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan penelitian dengan judul Deteksi Gambar Palsu dengan Convolutional Neural Network di Media Sosial X untuk tugas metodologi penelitian dan penulisan ilmiah. Latar belakang dari penelitian ini adalah penyebaran gambar palsu semakin meningkat di media sosial X. Gambar-gambar ini seringkali dimodifikasi dan digunakan untuk menyebarkan informasi hoax, memengaruhi opini publik, ataupun merusak reputasi seseorang atau suatu kelompok. Platform X seringkali memiliki pengguna yang aktif sehingga memfasilitasi penyebaran informasi visual secara cepat. Sebagai salah satu platform dengan pengguna aktif yang sangat tinggi tadi, X memiliki potensi yang besar untuk penyebaran informasi yang masif termasuk hoax visual yang berdampak negatif pada opini publik. Kemudian, Convolutional Neural Network merupakan teknologi yang menjanjikan dalam mendeteksi gambar palsu karena kemampuannya dalam mengenali pola dan fitur dalam gambar yang sulit diidentifikasi oleh metode konvensional. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa CNN seperti Resnet 50 dapat mendeteksi gambar palsu dengan akurasi yang lebih tinggi daripada metode-metode lainnya. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama adalah bagaimana model CNN dapat dioptimalkan untuk mendeteksi gambar palsu di media sosial X secara efektif, dan apa saja faktor-faktor utama yang mempengaruhi performa dan akurasi model CNN dalam mendeteksi gambar palsu di media sosial X. Untuk tujuan penelitian, yang pertama adalah mengkaji potensi CNN dalam mendeteksi gambar palsu di media sosial X, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi akurasi dan performa model CNN dalam mendeteksi gambar palsu, dan juga mengembangkan dan menguji model CNN yang dioptimalkan untuk meningkatkan akurasi deteksi gambar palsu di media sosial X. Selanjutnya, untuk manfaat penelitian sendiri, yang pertama ada menambah wawasan dalam bidang teknologi deteksi gambar palsu menggunakan CNN yang dapat diterapkan di berbagai platform media sosial untuk mengurangi penyebaran hoax. Kemudian menyediakan landasan ilmiah bagi peneliti dan pengembang perangkat lunak dalam mengembangkan sistem mendeteksi gambar palsu yang efektif dan efisien, serta membantu masyarakat untuk lebih kritis lagi dalam menerima informasi visual, khususnya dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Kemudian batasan masalah yang pertama adalah penggunaan CNN sebagai algoritma utama untuk mendeteksi gambar palsu. Fokus pada gambar yang banyak beredar di platform media sosial X saja sehingga tidak mencakup deteksi teks dan juga video. Kemudian evaluasi akurasi dan performa model itu berdasarkan faktor utama seperti struktur arsitektur, teknik augmentasi data, dan juga optimasi parameter. Selanjutnya adalah bab 2, landasan kepustakaan. Yang pertama adalah X sebagai platform penyebaran gambar palsu. X yang sebelumnya disebut Twitter memiliki peran besar dalam penyebaran konten visual secara global. Setiap hari, gambar dan video, termasuk juga gambar palsu, banyak beredar dan memberikan dampak negatif pada persepsi publik. Menurut Hamid et al., penelitiannya menunjukkan bahwa sejumlah besar pengguna X pernah melihat konten menyesatkan ataupun hoax yang secara sengaja dirancang untuk membentuk opini ataupun persepsi tertentu. Kemudian kecepatan dan skala penyebaran konten di X sendiri membuat verifikasi gambar secara manual menjadi tidak efisien sehingga memerlukan pendekatan yang otomatis. CNN juga efektif dalam mendeteksi gambar visual seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya karena kemampuannya dalam mengenali pola visual yang rumit. Kemudian selanjutnya deteksi gambar palsu di media sosial. Gambar palsu sering sekali dihasilkan menggunakan teknik seperti splicing, copy move, dan juga resampling. Manipulasi gambar semakin kompleks sehingga membuat teknik deteksi manual tidak lagi memadai. Berdasarkan penelitian Hamid et al. Pada 2023, algoritma berbasis CNN menjadi salah satu yang paling efektif
mendeteksi gambar palsu dibandingkan algoritma tradisional seperti k-nearest neighbor dan random forest yang hanya mencapai akurasi 53 hingga 58% saja. Platform X sendiri menjadi mendapat tantangan baru nih dalam deteksi gambar palsu karena sifatnya yang memungkinkan penyebaran konten berupa hoax secara cepat dan juga masif. Kemudian untuk augmentasi data dan optimasi model juga meningkatkan kemampuan CNN dalam mengenali gambar palsu. Selanjutnya, Convolutional Neural Networks atau CNN untuk deteksi gambar palsu. CNN sendiri adalah jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk mengolah data berbentuk grid seperti gambar. CNN terdiri dari beberapa lapisan seperti lapisan konvolusi dan pooling yang berfungsi untuk mengekstraksi fitur-fitur penting dari gambar dan menyusun hasil akhir melalui lapisan fully connected. Ini menurut Rosler et al. Kemudian, CNN augmentasi data juga meningkatkan variasi visual dalam dataset dan juga memperkuat ketahanan model terhadap gambar palsu. Model yang salah satunya seperti ResNet 50 itu sudah dapat mencapai akurasi 100% dalam deteksi gambar palsu dengan augmentasi data. Kemudian juga teknik optimasi seperti Adobe Optimizer dan Dropout juga meningkatkan akurasi model dan algoritma genetika juga menurut Retouch Matrud Jasim tahun 2023 juga menunjukkan bahwa algoritma genetika itu bisa digunakan untuk mengoptimalkan arsitektur CNN untuk mendeteksi gambar palsu jadi lebih efisien. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Di sini penelitiannya menggunakan pendekatan eksperimen kuantitatif dengan strategi pengembangan dan evaluasi model deteksi gambar palsu berbasis CNN atau Convolutional Neural Networks dengan model ResNet 50. Untuk alurnya sendiri ada pengumpulan data, pelabelan data, preprocessing data, pelatihan model, fine-tuning model, evaluasi model, dan pengujian. Yang pertama untuk dataset penelitian kita menggunakan Face Forensics++. Dataset ini mencakup gambar asli dan manipulasi yang menggunakan teknik seperti splicing, copy move, dan juga gun generated fakes. Dataset ini akan digunakan untuk data pelatihan awalnya. Datasetnya sendiri bisa diperoleh di GitHub ataupun di Kaggle. Dan kemudian yang kedua adalah gambar dari platform X itu sendiri menggunakan API X dari unggahan yang mengandung hashtag atau tagar relevan seperti fake image, hoax, dan juga manipulated media. Untuk dokumentasi API X-nya sendiri juga bisa diakses di developer.x.com/and/product/xAPI. Kemudian metode pengumpulan data dari X. Datanya sendiri diambil dari XAPI dengan mendapatkan akses dulu sebagai akun developer, kemudian query data dengan endpoint search reason menggunakan tagar yang relevan, dan juga metadata yang diambil adalah gambar, tes deskriptif, dan juga tanggal unggahan. Kemudian untuk labeling data itu, gambar akan dilabeli sebagai asli dan manipulasi berdasarkan verifikasi dari dataset Face Forensics++. Kemudian proses labeling juga akan dibantu oleh anotator. Selanjutnya adalah teknik augmentasi data. Di sini meliputi rotasi, flipping, horizontal flipping, vertical flipping, penambahan noise, penskalaan, perubahan kecerahan dan kontras, serta cropping dan juga shearing. Untuk arsitektur model CNN ResNet 50 sendiri merupakan arsitektur CNN dengan 50 lapisan yang menggunakan pendekatan residual learning. Jadi residual network 50. Untuk komponen utama dari ResNet 50 sendiri itu adalah convolutional layer yang bertugas mengekstraksi fitur dari gambar seperti tepi, teks, tekstur, dan juga pola manipulasi. Kemudian residual blocks yang merupakan yang menggunakan shortcut connections untuk melewati lapisan atau layer sehingga membantu model belajar dari perbedaan fitur. Kemudian pooling layers yang gunanya mengurangi dimensi data, mengurangi risiko overfitting, dan juga mempercepat proses pelatihan. Kemudian fully connected layers yang menghasilkan prediksi akhir
berupa probabilitas dari kelas asli dan manipulasi, lalu dropout yang diterapkan untuk mencegah overfitting dan juga menonaktifkan beberapa neuron selama pelatihan, dan yang terakhir adalah softmax function yang merupakan fungsi yang digunakan untuk pada output untuk menghasilkan probabilitas dari dua kelas yang memungkinkan. Untuk proses pelatihan dan evaluasi modelnya sendiri, yang pertama melakukan pre-processing data. Jadi gambar dari face forensic versus dan juga X akan disesuaikan ukurannya menjadi 224 kali 224 pixel, kemudian data dinormalisasi dengan rentang 0,1 untuk mempercepat proses pelatihan dan juga meningkatkan akurasi, dan juga teknik augmentasi diterapkan. Kemudian untuk pelatihan model yang tahap 1 itu adalah melatih model dilatih dengan dataset Face Forensic++. Kemudian tahap yang kedua adalah fine tuning atau model dilatih ulang menggunakan dataset X dari API X tadi, sehingga bisa mengenali gambar yang berasal dari platform media sosial itu. Kemudian untuk evaluasi, modelnya menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan F1 score. Kemudian uji performa dilakukan menggunakan dataset dari X tadi, sehingga dapat mengukur kemampuan model untuk memprediksi gambar yang masih baru atau belum pernah dilihat sebelumnya. Kemudian untuk peralatan dan lingkungan sendiri menggunakan laptop HP Notebook 14CM0076 AU dengan prosesor 2005, kemudian perangkat lunaknya Python 3.9, TensorFlow dan juga keras untuk pengembangan dan pelatihan model, API X untuk pengumpulan data dari platform X tadi, dan juga Jupyter Notebook untuk eksplorasi data dan visualisasi hasil eksperimen. Kemudian di sini ada daftar referensi yang saya gunakan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.